Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronisa dengan NPM 10120383, kelas 4 semester 4, program studi S1 Manajemen STIS TMI Bandung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Ita Suryanita Supian. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai mengenal alat-alat strategis. Nah, submateri yang akan dibahas itu ada 4, yaitu 1 ada balance scorecard, yang kedua ada 5-4 strategy, yang ketiga ada product life cycle, dan yang keempat adalah total quality management atau TQM. Yang pertama ada balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kinerja yang digunakan perusahaan. Pada dasarnya, balance scorecard merupakan kartu berimbang yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah perusahaan. Dengan balance scorecard, perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Adanya balance scorecard juga membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan. Menurut Mulyadi, balance scorecard adalah sekumpulan ukuran kinerja yang mencakup 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini terdapat perspektif balance scorecard. Yang pertama ada finance perspective atau perspektif keuangan. Perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya, biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan. Baik pemasukan maupun pengeluaran, keduanya harus dicatat secara runtut dan jelas agar pihak keuangan dapat mengamati laju pertumbuhan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu yang pertama adalah 1. Pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua adalah penurunan aset ke arah optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Yang ketiga adalah penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Perspektif yang kedua dalam balance scorecard adalah customer perspective atau perspektif pelanggan. Hal ini berkaitan dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanan buruk, maka konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memiliki sistem yang lebih baik. Adapun ukuran yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan yaitu besarnya omset penjualan, tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan, jumlah pelanggan yang didapatkan, persentase loyalitas pelanggan terhadap produk, tingkat kepuasan pelanggan, tingkat profitabilitas pelanggan, dan kebutuhan pelanggan. Perspektif yang ketiga dari balance scorecard adalah internal proses perspektif atau perspektif proses bisnis internal. Dalam internal proses perspektif, perusahaan menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur poin ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki setiap karyawan akan menghasilkan proses bisnis internal yang baik. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal, yaitu yang pertama adalah proses inovasi berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang.
Yang kedua adalah proses operasi berkaitan dengan seluruh aktivitas dan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Dan yang terakhir adalah proses pasca penjualan, yaitu berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan omset penjualan. Perspektif yang keempat yaitu learning and grow perspektif atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga dalam sebuah perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan banyak mengalami kendala. Nah, selain keberadaan karyawan, perusahaan juga harus memperhatikan sistem dan prosedur kerja yang seperti apa yang perlu diterapkan dalam internal perusahaan. Ada baiknya jika semua elemen terkontrol dan terkoordinasi dengan baik, sehingga timbul keselarasan selama bisnis berlangsung. Dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, ada 3 hal yang dijadikan tolak ukur, yaitu yang pertama adalah kapabilitas atau kemampuan karyawan, yang kedua adalah kemampuan mengelola sistem informasi, dan yang ketiga adalah motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Nah, balance scorecard sendiri memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama ada komprehensif, di mana perluasan perspektif yang dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan, yaitu menjanjikan kinerja keuangan yang berlipat ganda dan berjangka panjang, serta membantu perusahaan untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Yang kedua ada koheren. Setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan harus memiliki hubungan sebab akibat dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, mewajibkan setiap personil untuk membangun hubungan kausal atau sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga ada seimbang, yaitu bobot keempat perspektif dalam balance scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Yang keempat ada terukur, yaitu mengukur sasaran strategis yang sulit diukur seperti sasaran strategis di perspektif non-keuangan, yaitu perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan kata lain, ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan tersebut. Alat strategis yang kedua yaitu 5-4 strategy. Michael Porter mengidentifikasi 5 kekuatan yang dapat menentukan profitabilitas dalam sebuah industri, yaitu ancaman pendatang baru, persaingan antar perusahaan yang sudah ada, ancaman produk substitusi, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Ancaman dari produk substitusi. Hal ini menganalisis tentang pengganti atau substitusi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, barang atau jasa yang berbeda tetapi dapat mengisi ketidakhadiran barang atau jasa utama yang dibutuhkan. Apakah memungkinkan untuk digantikan dengan yang lain atau tidak? Kemudian ada ancaman pendatang baru, yaitu lebih menganalisis kepada awareness apakah bisnis ini mudah untuk diikuti atau tidak. Kemudian ada kondisi di mana sebuah bisnis baru yang sedang booming terus bertambah di pasaran, dan ada pula kondisi di mana sebuah bisnis hanya bisa dilakukan oleh perusahaan tertentu. Kemudian ada daya tawar pembeli. Dalam daya tawar pembeli, pembeli memiliki peranan besar dalam kegiatan jual beli. Ada kondisi di mana pembeli hanya bisa membeli produk pada perusahaan tertentu, dan ada pula kondisi di mana pembeli punya banyak pilihan untuk membeli produk yang sama produksi pada perusahaan lain, karena ada banyak jenis yang dijual di pasaran. Selanjutnya ada daya tawar pemasok. Daya tawar pemasok merupakan seberapa besar perusahaan membutuhkan atau ketergantungan terhadap suppliernya. Dan yang terakhir adalah persaingan antar perusahaan yang sudah ada, di mana hal ini menganalisis tinggi rendahnya persaingan. Persaingan akan tinggi jika ada banyak perusahaan dalam industri yang sama, tetapi ada juga perusahaan yang menguasai sebuah industri. Nah, Michael Porter memiliki strategi bersaing, yaitu yang pertama adalah strategi biaya rendah. Hal ini menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah, ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan.
Kemudian yang kedua adalah strategi pembedaan produk dan jasa, di mana perusahaan berusaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan antara produk dari perusahaan sendiri dengan produk-produk dari perusahaan saingan, dan kemudian menemukan keunikannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah strategi inovasi, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru agar dapat berkompetisi dengan perusahaan lain. Yang keempat adalah strategi tumbuh, di mana perusahaan dapat berkembang cepat jika berekspansi keluar wilayah, bergerak di wilayah regional maupun global. Hal tersebut sangat berguna dalam memasarkan produk. Dan yang terakhir yaitu strategi kerjasama, yaitu membuat hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan pemasok atau perusahaan lainnya dengan menggunakan sistem informasi. Alat strategis yang ketiga yaitu product life cycle. Product life cycle sendiri adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk mulai dari diperkenalkannya kepada pasar atau market hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Sehingga untuk memperpanjang umur hidup suatu produk, produsen harus bekerja keras melakukan berbagai strategi agar produknya dapat bertahan lebih lama lagi di pasar. Product life cycle atau siklus hidup produk terdapat 4 tahapan, yaitu ada tahapan perkenalan, tahapan perkembangan, tahapan kedewasaan, dan tahapan penurunan. Yang pertama ada tahapan perkenalan, yaitu memperkenalkan produk baru kepada market. Ciri-ciri tahapan ini adalah kapasitas produksi masih rendah, biaya per unit masih tinggi, omset penjualan masih rendah, cash flow negatif. Biaya promosi tinggi, distributor berkemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Yang kedua adalah tahapan perkembangan, di mana produk yang diperkenalkan sudah dikenal dan diterima oleh konsumen. Ciri-ciri tahapan perkembangan yaitu memperluas pasar, omset penjualan yang naik signifikan, meningkatnya kapasitas produksi, produk mulai diterima oleh pasar, cash flow mulai berubah menjadi positif, pasar semakin berkembang, laba meningkat, pesaing baru mulai bermunculan, biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomis. Yang ketiga ada tahapan kedewasaan di mana omset penjualan mulai melambat, bersaing dengan ketat dan berjuang merebut pasar pangsa dengan pesaing. Ciri-ciri tahapan kedewasaan yaitu kapasitas produksi tinggi, harga produk mulai turun, memiliki laba besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar, cash flow berada dalam kondisi positif yang kuat, pesaing yang lemah dan kalah bersaing akan mulai keluar dari pasar. Tahapan selanjutnya sekaligus terakhir yaitu tahapan penurunan, di mana penjualan dan keuntungan menurun jika tidak melakukan strategi produk hilang dari pasaran. Ciri-ciri tahapan penurunan yaitu pasar menjadi lemah, laba menurun secara signifikan, cash melemah, kapasitas produk menurun, pasar menjadi jenuh, dan akan banyak pesaing-pesaing yang keluar dari pasar. Alat strategis yang keempat sekaligus yang terakhir adalah Total Quality Management. Alat strategis ini dipakai pelaku bisnis dalam melibatkan semua orang agar fokus dengan kualitas. Total Quality Management adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus kepada pelanggan dengan melibatkan semua level karyawan dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Ada 8 elemen pokok Total Quality Management, yaitu ada pertama, Customer Focus, atau fokus terhadap konsumen. Pelanggan merupakan pihak yang menentukan apakah kualitas produk maupun jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan atau tingkatan kualitas yang diinginkannya. Yang kedua ada Total Employee Involvement, atau keterlibatan karyawan secara keseluruhan, di mana karyawan merupakan sumber daya perusahaan yang penting dalam mencapai tujuan yang direncanakannya. Oleh karena itu, keterlibatan karyawan secara keseluruhan dapat mendukung perusahaan dalam melakukan peningkatan proses dan kualitas yang berkesinambungan, yang kemudian menghasilkan produk dan layanan yang terbaik untuk pelanggannya. Yang ketiga ada Process Center, atau pemusatan perhatian pada proses. Proses merupakan serangkaian langkah-langkah yang dimulai dari penerimaan input dari supplier, baik itu internal maupun eksternal, dan mentransformasikannya menjadi output yang akan dikirimkan kepada pelanggan, baik secara internal maupun eksternal. Yang keempat ada Integrated System atau sistem yang terintegrasi.
di mana semuanya memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik agar visi, misi, strategi, kebijakan, tujuan, dan sasaran perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik dan jelas kepada karyawan. Kemudian yang selanjutnya ada strategy and systematic approach, yaitu pendekatan strategi dan sistematik, di mana nanti akan dilaksanakan perumusan dan perencanaan strategi dalam menginterpretasikan konsep kualitas ke dalam strategi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada continual improvement atau peningkatan yang berkesinambungan. Peningkatan yang berkesinambungan mendorong perusahaan untuk melakukan analisis dan menciptakan cara-cara yang lebih bersaing dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya ada fact-based decision making atau keputusan berdasarkan fakta. Total quality management mewajibkan perusahaan tersebut untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data secara berkesinambungan agar keputusan ataupun kebijakan yang diambil benar-benar akurat dan tepat sasaran. Yang terakhir ada communication atau komunikasi. Dalam operasi sehari-hari, perusahaan pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan dalam strategi, kebijakan, jadwal maupun metode pelaksanaan. Perubahan tersebut perlu dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan yang bersangkutan. Komunikasi yang baik juga akan menimbulkan motivasi dan semangat kerja dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada dimensi untuk menganalisis karakteristik kualitas produk. Menurut Ciptono tahun 2008 dalam bukunya yang berjudul Pemasaran Strategi, beliau mengemukakan ada 8 dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas produk, yaitu yang pertama ada kinerja karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli, misalkan kecepatan dan konsumsi bahan bakar. Yang kedua ada ciri-ciri atau keistimewaan tambahan, yaitu karakteristik sekunder atau perlengkap, misalkan kelengkapan interior dan eksterior seperti dashboard dan AC pada mobil. Yang ketiga ada keandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai, misalkan mobil tidak sering macet. Yang keempat ada daya tahan atau berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. Dimensi ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan. Yang kelima ada kemampuan pelayanan, misalkan meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan dalam sebuah produk mobil. Yang keenam ada kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketujuh ada estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Dan yang terakhir adalah kualitas yang dipersepsikan, yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi mengenal alat-alat strategis. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinking of you.